Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa ala qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ursila ba'dahu. Amma ba'du, qala Allah jalla jalaluhu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, baik berupa kesehatan, kesempatan, dan nikmat materi, dan terlebih lagi nikmat-nikmat agama, nikmat ukhrawi yang merupakan nikmat yang paling utama dan paling berharga yang didapatkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia khusus, sebagai nikmat khusus yang diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang lain diberikan kepada siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia siapa saja, bahkan kepada makhluk yang lain, hewan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan nikmat makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia, tetapi tidak mendapatkan nikmat tambahan, nikmat khusus berupa nikmat agama, nikmat keimanan, nikmat taufik dan hidayah, sehingga dia bisa berbuat kebaikan yang nanti kemudian kelak dipanen di kehidupan akhirat. Makanya hanya orang beriman, orang-orang soleh yang kemudian berhak untuk mendapatkan nanti balasan di kehidupan akhirat. Adapun yang lainnya, orang yang tidak beriman mendapatkan begitu banyak kenikmatan di dunia, orang-orang kafir yang mendapatkan begitu banyak fasilitas dan kenikmatan, kemewahan di dunia, itu tidak ada bagiannya nanti di akhirat. Begitupun hewan di dunia mendapatkan makanan, minuman untuk memenuhi kebutuhannya, tidak ada kenikmatan yang mereka dapatkan nanti di akhirat, karena tidak ada nikmat tambahan khusus yang mereka dapatkan berupa nikmat keimanan, keislaman, nikmat beramal kebaikan, amal soleh, dan itulah yang nanti yang akan dibalas nanti di kehidupan akhirat. Dan nikmat tersebut tidak hanya di akhirat, bahkan di dunia pun kita sudah merasakan manfaatnya dalam bentuk ada yang betul karena kebaikannya, kesolehannya, keimanannya, sehingga Allah limpahkan kepadanya materi dunia. Banyak yang seperti itu. Tetapi itu bukanlah tujuan utamanya. Tetapi setiap orang yang baik, orang yang soleh, orang yang beriman, yang semuanya mendapatkan adalah ketenangan, nikmat kebahagiaan, ketenangan jiwa. Itulah yang Allah janjikan kepada setiap yang beriman dan beramal soleh sebagai balasan yang disegerakan di dunia. Sebagai nikmat yang disegerakan di dunia sebelum nikmat di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh, siapa yang menjadi manusia yang baik, melaksanakan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang terpuji, amalan-amalan yang soleh, amalan yang baik, memberikan manfaat kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan yang dicintai oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh nabinya, kemudian dilandasi dengan iman, tentu
ya dia harus menjadi orang yang beriman, ya baru dikatakan amalannya amalan soleh. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, pasti Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, maka itulah jaminan yang secara menyeluruh. Siapapun yang baik, yang soleh, beriman, beramal, pasti diberikan kehidupan baik. Kehidupan yang baik kata para ulama kita, ya bukanlah tolak ukurnya harta, pangkat dan jabatan, ya tetapi tolak ukurnya adalah ketenangan jiwa. Ya, karena soal harta, pangkat dan jabatan itu adalah persoalan yang telah Allah Subhanahu wa taala catatkan bagi setiap hambanya dan tergantung pada usahanya masing-masing. Tetapi ketenangan jiwa itu Allah akan membagi secara adil kepada siapa saja yang beriman, beramal soleh, menjadi orang baik di kehidupan dunia sebelum dibalas nanti di kehidupan akhirat dengan balasan yang lebih melimpah. Nih, maka nikmat beramal soleh, nikmat senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan agenda-agenda kebaikan, itu adalah sebuah nikmat yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk terus dijaga dan dipertahankan. Senantiasa pula kita bersalawat kepada teladan qudwah dan panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melanjutkan pembacaan kitab kita dari kitab Al-Jami', kumpulan fi fadailil a'mal, keutamaan fadilah amal minal kitab was sunnah wal athar, dari Al-Quran, hadis dan athar para sahabat, karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ailan hafizahullahu ta'ala wa rahimahullahu ta'ala. Pada pekan yang lalu telah kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau beberapa ayat-ayat Allah yang mewakili dari sekian banyak ayat-ayat Allah yang berbicara tentang sifat raja, atau amalan hati dalam bentuk raja. Amalan hati atau salah satu amalan hati yang sangat luar biasa, kedudukannya, dan secara umum semua amalan-amalan hati itu kedudukannya luar biasa, atau ibadah yang paling utama. Mulai dari ikhlas, keikhlasan, bahkan amalan hati sangat mempengaruhi amalan anggota badan. Bahkan terkadang amalan anggota badan kita, amalan harta kita tidak bernilai jika tidak dibarengi dengan amalan hati. Seperti ikhlas. Ikhlas, kemudian al-khauf, sudah kita sebutkan sifat takut pada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Kemudian pasangannya ar-raja, rasa harap. Seorang hamba tidak boleh lepas dari harapan, rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih, mendapatkan hal-hal yang dia cintai, atau hal-hal yang baik, yang tentu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ridhoi. Selanjutnya kita bacakan hadis-hadis dari Nabi SAW yang juga ini adalah pilihan-pilihan hadis yang mewakili dari sekian banyak hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang persoalan roja. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi secara lafadznya, kalimat-kalimatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sampaikan, tetapi dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tetapi firman Allah yang bukan dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Firman Allah yang bukan termasuk dari Al-Qur'an, tetapi dia bagian dari hadis. Tetapi makna kalimat-kalimat tersebut
datang dari Allah Subhanahu wa taala kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai wahyu yang datang kepadanya. Yaqulullahu azza wa jalla, Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Nah, ini sudah pernah kita singgung juga, dan ini di antara hadis yang paling pondasi, paling menjadi landasan dalam persoalan roja. Perlunya seorang hamba untuk senantiasa berharap yang positif, berharap yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang positif begitu banyak. Kita mengharap ampunan, itu adalah sesuatu yang positif. Persangkaan baik kepada Allah, bahwasanya Allah akan mengampuni kita. Persangkaan baik bahwasanya Allah menerima amalan kita ketika kita telah beramal, tetapi juga tidak membawa kita pada ujub. Makanya senantiasa dipasangkan dengan khauf. Tidak boleh lepas dari sifat khauf, karena seseorang yang raja, pengharapannya terus yang didahulukan dan tidak ada khaufnya, bisa membawa kepada ujub. Merasa takjub dengan dirinya, khususnya dalam beramal. Ketika dia telah beramal, setiap kita telah beramal dan melakukan amal, kita harus ada perasaan raja, harapan kepada Allah semua ibadah kita diterima. Itu raja. Tetapi di sisi lain terus tetap ada rasa khawatir kita. Jangan sampai amalan kita tidak diterima, sehingga kita terus memperbaiki dan tidak membanggakan diri kita dengan amalan kita. Karena belum ada jaminan bahwasanya amalan kita diterima, maka di situ muncul rasa khauf kita. Maka dipasangkanlah antara raja dan khauf, yang kata Ibnu Qayyim, raja dan khauf ibarat janahain, seperti dua sayap burung yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik, senantiasa berprasangka baik, bahwasanya Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik. Dan Allah kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya melalui hadits qudsi ini, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya akan senantiasa memberikan sesuai apa yang diprasangkakan hambaku kepadaku. Makanya itu juga kenapa dilarang dalam persoalan akidah, kita dilarang tatayyur, dilarang khurafat, keyakinan yang tidak ada kaitannya dengan sesuatu kemudian kita takuti. Gara-gara suara burung kita dipenuhi oleh kekhawatiran, akan ada musibah. Ini sudah lahir prasangka. Persangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah mengatakan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya tergantung pada persangkaan hambaku. Makanya terkadang sesuatu yang khurafat, sesuatu yang dalam bahasa kita terkadang dibahasakan dengan dipamali. Meskipun tidak semuanya juga masuk kepada khurafat. Sebenarnya orang tua kita dahulu ada metode mendidik mungkin, tetapi dipahami belakangan dengan pemahaman yang keliru. Sehingga menjadi sebuah keyakinan, sehingga menjadi sebuah prasangka, dhan, billah, sehingga menjadi keyakinan karena sering terjadi. Ketika diyakini, padahal memang itu bukan tanda bahwasanya itu kebenaran. Tetapi boleh jadi menjadi ujian bagi orang yang berkeyakinan khurafat seperti itu. Sehingga terjadi, kan memang Allah mengatakan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya akan memberikan kepada hambaku sesuai dengan yang dia prasangkakan. Kalau dia berprasangka baik, berharap yang baik-baik, maka aku akan berikan kepadanya yang baik-baik. Tetapi ketika dia membangun sesuatu selalu dengan persangkaan yang buruk, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan beri betulan kepadanya keburukan sesuai apa yang dia prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi mengomentari hadis ini dan mengatakan hadal hadis aslun azimun fi babir raja. Hadis ini adalah hadis pondasi, hadis dasar utama dalam persoalan raja,
wa ma'nahu anna man ahsana dhanna bi rabbih ghalaba alaihi raja rahmatihi hasala lahu dzalik. Iya, yang artinya barang siapa yang berprasangka baik kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ghalaba alaihi raja, dan mengutamakan harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmatnya, hasala lahu dzalik, maka itu akan terjadi padanya. Wa man dhanna su'a bi rabbih nala ma dhanna, dan barang siapa yang berprasangka atau berprasangka buruk atau Allah akan memberikan keburukan terhadap sesuatu, nala ma dhanna, dia juga akan mendapatkan sesuai apa yang dia sangkakan atau prasangkakan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibnu Hajar yang mengomentari hadis ini, beliau mengatakan qauluhu ana 'inda dhanni 'abdi bi, dalam Fathul Bari beliau mengomentari bahwasanya maksud dari saya atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, saya tergantung pada prasangka hambaku kepadaku, ai af'alu bihi ma dhannahu bi, saya akan memperlakukan hambaku berdasarkan persangkaannya kepadaku, min khairin aw syarrin, prasangka baik atau prasangka buruk. Wal muradu al hatsu 'ala ar-raja'i wa tarkil qunut, dan maksud dari hadis ini adalah sebagai bentuk motivasi, dorongan, perintah, anjuran untuk seorang hamba senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, senantiasa berharap kebaikan dan tidak futur, tidak putus asa dari kondisi apapun yang dia alami, atau bahkan kondisi yang sangat berat sekalipun, dalam kesempitan bagaimana sekalipun, itu senantiasa raja dikuatkan agar kita tidak semakin lemah atau bahkan futur, kunut, menjadi orang yang putus asa. Kemudian berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, al-'abdu yanbaghi lahu an yajma'a bainal khaufi war raja'. Beliau Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan seorang hamba hendaknya menggabungkan antara al-khauf war raja', senantiasa menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Lakin yaghlibu ahaduma bihasbi halihi, akan tetapi kondisi salah satunya terkadang harus dikuatkan dari yang lainnya, atau salah satunya harus lebih banyak kadarnya daripada yang lainnya, tergantung kondisinya. Yang pernah kita sebutkan juga, semua dikatakan oleh Ibnu Qudamah juga Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, bahwasanya antara khauf dan raja itu terkadang kadarnya berbeda, tergantung kondisi. Mana yang harus dilebihkan? Fi halis sihah fal khaufu fi halis sihah. Salah satu contohnya ketika kita dalam kondisi sehat, maka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dikuatkan. War raja' inda huduril maut, dan ketika kita sudah menjelang kematian, bahkan sakratul maut, atau dalam kondisi-kondisi sudah sangat lemah, maka sisi raja sangat-sangat diharuskan untuk lebih dikedepankan. Misalnya kita berharap Allah akan merahmati kita, Allah akan memudahkan, memberikan kita husnul khatimah, Allah akan memberikan kita kelapangan dan husnuzan pada Allah Subhanahu wa taala, lebih dikuatkan. Makanya hadis kedua nanti kan kita sebutkan tentang anjuran Nabi secara khusus, seseorang yang menjelang kematian hendaknya menguatkan sisi rojaannya, tidak boleh dirundung oleh kekhawatiran, rasa takut, sehingga terkadang syaitan masuk untuk menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia. Dan banyak yang begitu. Kadang ketika sudah sakit parah, di ujung-ujung usianya, dia banyak mengeluh. Banyak kekhawatiran, bahkan terkadang sudah khawatir menghadapi kematian, karena lemah sisi raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, kata Allah Subhanahu wa taala, saya tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku, dan saya akan bersama dengan hambaku hina yadhkuruni, ketika dia mengingatku. Jadi tetapi al-ma'iyah di sini adalah bahwasanya Allah mengingat hambanya.
Ya, jadi al-ma'iyatu al-khassah. Nah, kebersamaan Allah secara khusus, ya, meskipun secara zat kita yakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, tetapi ya membersamai hambanya, ya, bukan berarti zatnya yang datang sebagaimana manusia. Walillahil masalul a'la. Artinya Allah memperhatikan hambanya, membersamai hambanya ketika seorang hamba tersebut mengingatnya. Maka tidak boleh dipahami secara tekstual, ya, karena dia akan bertentangan dengan akidah, pemahaman akidah kita bahwasanya Allah zatnya ada di arsy, ya, berada di arsy, dan ia tidak, ya, mendatangi setiap hambanya satu persatu. Wallahu walillahil matsalul a'la. Tetapi membersamai dalam artian memberikan, ya, perhatian kepada hambanya yang mengingatnya. In dzakarni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Nah, kalau dia mengingatku, nah, pada dirinya, dia mengingatku, maka aku pun akan mengingatnya. Wa in dzakarni fi mala'in dzakartuhu fi mala'i. Nah, fi mala'in khairum minhum. Ketika hambaku mengingatku ketika dia sendiri, nih, maka aku pun akan mengingatnya. Nah, wa in dzakarani fi mala'in. Iya, kalau dia mengingatku, nah, berzikir kepada aku atau mengingat Allah secara umum, yaitu bisa melalui zikir. Nah, dengan zikir-zikir yang kita sebutkan, mengingat Allah bisa melalui dengan peringatan, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau memberikan peringatan, nah, ceramah dan seterusnya, mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah secara umum adalah masuk dalam kategori zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berzikir secara sendiri, mengingat Allah secara sendiri, maka Allah juga akan mengingatnya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Ketika hambaku mengingatku ketika dia berada, iya, di suatu kumpulan, nah, atau berada di majelis, atau berada di tengah-tengah orang banyak, nah, dzakartuhu fi mala'in hum khairum minhum, maka aku pun akan mengingat dia di majelis atau di kumpulan yang mana kumpulan tersebut lebih baik daripada kumpulan yang dia tempati atau dia berada di dalamnya dan dia mengingatku, yaitu Allah akan, ia, mengingat kita atau bahkan menyebutkan nama kita di hadapan para malaikat. Ya, makanya orang-orang yang di majelis ilmu itu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut namanya di majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu adalah majelis zikir. Orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu pikirannya sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya, sedang fokus mengingat akhirat, mengingat Allah, nah, mengingat azab. Iya, jadi mengingat Allah, makanya disebut dengan majelis zikir. Meskipun kita mungkin diam, iya, tidak membaca apa-apa, tetapi kita sedang berada di majelis zikir. Nah, majelis zikir. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang ada di majelis zikir. Di antara balasannya adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga akan menyebut-nyebut, iya, membanggakan kita, menyebutkan nama kita di hadapan, iya, majelis para malaikat di sisinya. Ya, kenapa? Karena kita sedang berzikir. Dan memang majelis ilmu adalah majelis yang mengingatkan kita tentang Allah. Ketika kita berada di majelis ilmu, pikiran kita lebih banyak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, kepada akhirat, sebagaimana para sahabat juga merasakan seperti itu. Ya, mereka mengatakan, "Idza kunna fi majlisir Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, ka'annal jannata amamana." Nah, kalau kami sedang bermajelis bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan surga dan neraka itu sudah di depan mata. Nah, artinya pikiran kita, ya, tentang itu sangat kuat. Nah, tetapi kalau kami sudah pulang ke rumah, ya, seakan dilupakan lagi. Nah, dan memang begitu tabiat. Makanya perlu kita punya waktu di majelis zikir ini untuk merefresh dan menguatkan keimanan kita, ingatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan persoalan akhirat. Nah, wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Ketika hambaku
mendekat kepadaku atau mendekatkan diri kepadaku shibran, sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya sehastah. Semuanya ini adalah bahasa kinayah, bahwasanya seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dengan kebaikan apapun, meskipun sekecil apa kebaikan itu, Allah akan berikan kepadanya balasan yang lebih. Balasan yang lebih. Seorang hamba melakukan satu amalan yang ringan, tetapi Allah akan kemudian memberikan balasan kepadanya lebih banyak. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Ketika hambaku mendekatkan diri kepadaku atau mendekat kepadaku, sehasta taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya sedepah. Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Ketika hambaku datang kepadaku dengan berjalan kaki atau dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari atau berjalan cepat. Ini semua adalah bahasa-bahasa kinayah. Bahasa kinayah, dan memang begitu dalam Al-Quran dan hadis itu didapati bahasa-bahasa yang tidak dimaknai sesuai lafadznya, tetapi dia adalah diambil dari sisi maknanya, bahwasanya seorang hamba ketika melakukan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan, pasti Allah balas dengan yang lebih. Pasti Allah balas dengan balasan yang lebih daripada apa yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Itu hadis yang pertama. Maka ini mendorong kita untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Kita menyadari amalan kita sedikit. Amalan kita sangat sedikit untuk mendapatkan balasan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sudah mengetahui bahwasanya Allah begitu besar rahmatnya, pasti akan membalas hambanya dengan balasan yang lebih berlipat ganda daripada amalan yang telah dia kerjakan semasa di dunia. Kemudian hadis yang kedua, an Jabir, diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayamin yaqul. Ini di antara wasiat-wasiat penghujung hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir mengisahkan bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, bersabda 3 hari sebelum kematian beliau. Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Jangan, dan ini menunjukkan Nabi sudah dalam kondisi sakit yang mulai agak parah sakitnya. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Inilah tadi sesuai dengan dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya seseorang menjelang kematian harus mendahulukan dan menguatkan persangkaan baiknya, rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Persangkaan baik dan rasa raja kepada Allah, bahwasanya Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Allah akan menjadikan kematiannya adalah husnul khatimah, menjadikan kematiannya setelah ini adalah waktu untuk dia beristirahat dan menikmati kebaikannya. Meskipun di sisi lain dia tetap terus beristighfar dengan segala kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi putus asa. Dan di antara hal yang dilakukan oleh syaitan adalah menjelang kematian adalah menjadikan seseorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan dalam Syarh Muslim, ay liyakun haluhu indal mautir raja' fi rahmatillahi wa husni dhann bihi. Hendaknya seseorang dalam kondisi menjelang kematiannya, hendaklah dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat Allah wa husnul dhann bihi, dan memperbaiki prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lianna dzalika ad'a liqabuli amalihi, karena hal tersebut adalah lebih mendorong kepada dikabulkannya amalannya, wa maghfirati dzunubihi, dan diampuninya dosa-dosanya.
Dan Ibnu Rajab juga mengomentari hadis ini dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, innama amara bidzalika li'anna ar-raja fi tilkal hali yujibu husnal khatimah. Nah, kata beliau, Nabi SAW menganjurkan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung-hujung kehidupan kita, ketika seseorang sudah dalam kondisi mulai dengan penyakit-penyakit yang sudah tanda-tanda menuju kematian. Nah, dikarenakan persangkaan baik tersebut, husnuzan tersebut, yujibu husnul khatimah. Itu diantara sebab seseorang bisa husnul khatimah. Kalau seseorang baik prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dia akan dimudahkan untuk menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Bi khilafi su'il dhann, kata beliau, berbeda dengan prasangka buruk, fa innahu yaqdi ila al-qunuti wal ya'si min rahmatillah. Itu akan membawa kepada rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh sangat celaka seseorang yang di penghujung kehidupannya pikirannya, hatinya dipenuhi dengan persangkaan buruk dan rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal di penghujung dalam kondisi lemah, seorang hamba harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengharapan yang sebesar-besarnya akan rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang sudah dalam kondisi sakratul maut atau dalam kondisi sakit yang sudah sangat berat, tidak ada daya dan upaya. Kita hanya menanti rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita pada yang terbaik. Nah, kembali diberikan kesehatan ataukah ditutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, penutup yang baik. Kemudian hadis yang berikutnya, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tama'a fil jannah ahadun." Sekiranya seorang yang beriman, seorang mukmin mengetahui, diperlihatkan kepadanya tentang bagaimana pedihnya, bagaimana luar biasanya, menakutkannya uqubah, balasan, siksaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, ma tama'a fil jannah ahadun, maka seseorang tidak akan tamak untuk meraih surga, atau doanya, pengharapannya tidak akan banyak akan meminta surga, kebanyakannya akan berlindung dari neraka. Kebanyakannya akan mengatakan, ya Allah, selamatkan saya dari uqubah, dari siksa tersebut. Sekiranya dilihat, orang akan lupa untuk meminta, ya Allah, berikan saya surga. Nah, kenikmatan surga. Kenapa? Karena rasa takut terhadap uqubah, rasa takut terhadap siksa yang sangat pedih yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang kufur, kafir atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertaubat darinya. Dan sebaliknya, walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmah ma qanata minal jannati ahadun. Dan sebaliknya, sekiranya seorang yang kufur, seorang kafir, mengetahui ma 'indallahi minar rahmah, mengetahui, diperlihatkan kepadanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ma qanata minal jannati ahadun, maka tidak ada yang akan pernah berputus asa untuk meminta surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya diperlihatkan, sekali saja kita diperlihatkan secara langsung, akan nikmat atau cuplikan dari sedikit dari nikmat surga, sampai orang kafir sekalipun dia pasti sudah beriman kepada surga itu atau beriman kepada Allah. Tidak ada lagi yang tidak mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah yang begitu luas, begitu banyak yang ada di dalamnya. Akan tetapi
Iya, Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Iya, Allah menguji hambanya dengan tidak memperlihatkan balasan-balasan tersebut, karena orang berimanlah yang beramal meyakini sesuatu yang gaib, yu'minuna bil ghaib, ia beriman kepada sesuatu yang belum pernah dia lihat, ia yang berhak untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kemudian lanjut hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau meriwayatkan, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah taala khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat tersebut pada hari dia menciptakannya sebanyak mi'ata rahmah, 100 bagian. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ada 100 bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa amsaka indahu 99 rahmah, dan Allah memiliki atau memiliki pada dirinya 99 rahmat Allah Subhanahu wa taala. 99 bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dimiliki oleh Allah sendiri. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah, dan Allah membagikan satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu untuk dibagi-bagi kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh hambanya. Diberikan kepada jin, diberikan kepada hewan, diberikan kepada malaikat, diberikan kepada seluruh makhluknya yang Allah ciptakan, satu saja. Falau ya'lamul kafiru bikulli alladhi 'inda Allah min rahmatihi lam ya'is minal jannah. Sekiranya seorang kafir, seorang yang tidak beriman, diperlihatkan mengetahui bagaimana luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya yang 99 tersebut, lam ya'is minal jannah, maka dia tidak akan pernah putus harapan untuk meminta syurga. Sampai orang kafir tetapi dia akan beriman. Pasti dia akan beriman sekiranya bisa melihat bagaimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 99 yang satu saja itu sudah luar biasa. Bagaimana kasih sayang seorang anak kepada ibunya itu sudah bagian dari 99 ini. Bagaimana kasih sayang seorang pasangan kepada pasangannya, bagaimana kasih sayang hewan sekalipun menyayangi anaknya, dan seterusnya. Bahkan Nabi contohkan, walau ya'lamul mu'min bikulli ladzi inna Allahi minal adzabi lam ya'man minan nar. Sekiranya seorang mukmin mengetahui dari siksa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, lam ya'man minan nar, maka tidak ada yang merasa aman dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih sama tadi yang pertama. Misalnya Allah merahasiakan semuanya itu. Allah merahasiakan rahmatnya yang begitu banyak, kasih sayangnya, dan akan diberikan kepada yang beriman kepadanya, dan tidak diberikan kepada yang tidak beriman. Begitupun neraka dirahasiakan, akan dihindarkan kepada orang yang takut kepadanya meskipun belum pernah melihatnya atau belum pernah merasakan sedikit pun dari siksanya, tetapi dia takut, maka dia yang akan aman, dan orang yang merasa aman dialah yang akan merasakan nanti aslinya siksaan tersebut. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha lamma qadal khalqah kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluknya, lamma qadal khalqa, ketika menciptakan seluruh makhluknya, kataba indahu fawqa arsyihi, Allah kemudian mencatat, menuliskan di sisi arsy-Nya. Allah menuliskan di sisi arsy-Nya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya
rahmatku itu mengalahkan, mendahului amarahku, rasa murkaku. Itu Allah Subhanahu wa taala tuliskan di arsy-Nya. Di arsy Allah Subhanahu, dan ini juga menetapkan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Di atas arsy yang dipikul oleh malaikat. Dan arsy-Nya di atas air. Itu Allah tuliskan. Dan ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas daripada amarahnya. Maka seorang hamba harus senantiasa berharap, tidak pernah putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kita bacakan saja An Anas aidan, dari Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabbin wa huwa fil maut faqal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada seseorang yang sedang menjelang kematian, dan Nabi bertanya, bagaimana kondisimu? Dia mengatakan, arjullaha ya Rasulullah wa inni akhafu dhunubi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dan husnul khatimah, tetapi di sisi lain saya khawatir juga dengan dosa saya. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Tidaklah berkumpul dua perasaan itu, perasaan harap dan khauf dalam hati seorang hamba dalam satu keadaan, illa a'tahu Allahu ma yarju, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkan, wa amanahu mimma yakhafu, dan Allah akan merasakan memberikan keamanan dia dari apa yang dia khawatirkan. Makanya dalam kondisi sakratul maut, seorang harus berprasangka baik bahwasanya dia akan husnul khatimah, akan dimudahkan perjalanannya, maka Allah akan berikan, dan merasa khawatir dengan dosanya, maka Allah akan mengampuninya dari dosa-dosa tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah, segala keterbatasan dari kesalahan pribadi maka kita tutup secara dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.